warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Bahtiar dari Fakultas Ekonomi Prodi Pembangunan Universitas Bojonegoro. Di sini kelompok kami akan membahas tentang ekonomi politik pendekatan Marxian. Ekonomi politik Marxis bersumber pada ajaran-ajaran ekonomi. Ekonomi politik Marxian merupakan kritik terhadap sistem ekonomi pasar. Awal mula ekonomi politik sosialisme muncul sebagai paham ekonomi dan kemasyarakatan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Pada akhir abad ke-19, sosialisme dan berbagai alirannya yang berbeda-beda mulai mendapat penerimaan luas di Eropa karena mereka tidak hanya menghasilkan ide-ide dan mengembangkan wacana di kalangan intelektual dan kelas menengah. Dehumanisasi yang dilakukan oleh kaum borjuis dan kapitalis mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19. Marx menulis buku Manifesto Komunis, Das Kapital, dan lain-lain untuk menyerukan kaum buruh sedunia agar bersatu di bawah panji-panji perjuangan menghapus kelas. B. Sosialisme Marx. Sosialisme Marx pada mulanya merupakan sebuah aliran pemikiran ekonomi, tetapi karena tuntutan sejarah ia berkembang menjadi aliran pemikiran kemasyarakatan. Ideologi politik yang pada mulanya dibandingkan dengan ajaran yang dikemukakan oleh Robert Owen dan Bakunin. Sosialisme Marx dipandang sayap moderat dari sosialisme. Sebagai aliran pemikiran ekonomi, Marxisme menggariskan tatanan kehidupan ekonomi tanpa kelas sehingga kepemilikan sarana produksi bersifat kolektif. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kritik Marxis. Ada 4 pokok persoalan dari ajaran Marx dan para pengikutnya yang mendorong sorotan tajam. Pertama, Marx mengemukakan bahwa perubahan masyarakat dari tahap yang satu ke tahap berikutnya mengikuti hukum dialektik keberadaan yang berlangsung tanpa henti dalam sejarah. Yang kedua, Marx berpendapat bahwa kontradiksi yang ada dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan kepentingan hidup. Yang ketiga, Marx meramalkan bahwa apabila tidak berjuang dengan gigih, nasib kaum buruh akan menjadi sangat buruk. Yang keempat, berhasilnya revolusi Bolshevik atau komunis Rusia yang berpahaman Marxisme-Leninisme di Rusia pada tahun 1917 tidak mampu memperbaiki nasib kaum proletar seperti yang dijanjikan. B. Manifesto of Communist Party. Manifesto Partai Komunis ini adalah perjuangan dari Marx dalam karyanya yang ditulis bersama Engels. Dalam halaman buku ini, itu berisi tentang fakta bahwa sejarah umat manusia itu diwarnai oleh perjuangan atau pertarungan antar kelompok manusia. 1. Sejarah materialisme. Pandangan sejarah materialisme adalah teori Karl Marx tentang hukum perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Bidang ekonomi adalah basis, sedangkan dua dimensi lainnya, institusi sosial, terutama negara dan bentuk kesadaran sosial, merupakan bangunan atas. Bangunan atas mencerminkan keadaan bawah. Negara adalah alat kelas-kelas atas untuk menjamin kedudukan kelas pemilik dan kelas pekerja. 2. Mengenal materialisme sejarah. A. Basis atau dasar. Basis atau Unterbau ditentukan 2 faktor. Pertama, tenaga produksi, yaitu kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengerjakan dan mengubah alat. Kedua, hubungan produksi, yaitu hubungan kerjasama atau pembagian kerja antar manusia yang terlibat dalam proses produksi. B. Yaitu bangunan atas. Bangunan atas terdiri dari 2 unsur. Pertama, tatanan institusional, yaitu segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama masyarakat di luar bidang produksi, misalnya sistem negara dan hukum. Kedua, tatanan kesadaran kolektif memuat segala kepercayaan, norma-norma, dan nilai memberikan kerangka pengertian
makna, orientasi, spiritual kepada manusia. Misalnya pandangan budaya, seni, dan filsafat. Kemudian yang C yaitu teori nilai lebih. Dalam memahami teori Marx tentang masyarakat dan negara, tidak boleh melupakan teorinya di bidang ekonomi, berupa teori nilai berdasarkan tenaga, teori nilai konsentrasi kapital, dan teori pemiskinan yang semuanya itu merupakan teori eksploitasi untuk memperlihatkan bahwa golongan atas hidup dari tenaga golongan bawah. Pertama yaitu politik revolusioner. Teori revolusioner Marx didasarkan pada prinsip internal dan kapitalisme, yaitu prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan sifat-sifat dasar dari perekonomian kapitalis. Yang kedua yaitu politik sosial demokratis. Politik ini berusaha untuk mencapai tujuannya melalui cara damai, bukan melalui cara-cara kekerasan, dan berusaha melakukannya dari dalam dan bukan dari luar. Pendekatan sosial demokrasi memandang bahwa para pekerja akan menerima kapitalisme sebagai kerangka tindakan ekonomi. Kemudian melakukan perjuangan dengan berusaha memperbaiki sistem kapitalisme. Yang ketiga yaitu teori negara Marxis. Teori negara Marxis mengarah pada kondisi perbedaan kepentingan objektif yang ada dalam masyarakat akan menjadi alasan bagi terbentuknya negara sekaligus menentukan agenda dari negara. Negara adalah lembaga atau organ yang bertindak tegas terhadap satu kelompok tertentu dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir itu akan membahas tentang sosialisme libertarian. Sosialisme libertarian adalah kelompok filosofi politik yang memiliki tujuan menciptakan masyarakat tanpa hierarki politik, ekonomi, dan sosial. Sebuah masyarakat yang berusaha melenyapkan segala kekerasan atau institusi koersif, dan pada tempatnya setiap orang akan mendapatkan akses bebas dan setara terhadap alat-alat informasi dan produksi. Atau masyarakat yang ada di dalamnya itu terdapat hierarki dan institusi koersif dikurangi sampai sekecil-kecilnya. Sekian dan terima kasih.